Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya ra wis seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek, ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk iki, mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf mirip, jare bakule musibah ketemu karo gue. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nak cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Jadi transaksine akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena khitab. Bojomu ben mangan warak mergo nak guru ya sini-sini mertua. Nah kowe dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sih, dewa iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki serak kuat. Oh, kayak agar bojo entuk akeh, malah ngamuk bojone. Nanti mau jeroan. Wis dipangan anak ambluk. Ternyata bojo gede gue mikir awake dewa iku serak bakat wali, Oh, iku serak bakat wali. Tapi yo sampai zaman akhir soal mukmin sampai. Cuma kalau pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi lesabil hujjah. Dan daunnya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sumber Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa akhlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok, kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini justru apa kan ridho baik kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias, sauni-unimu lumayan, kenapa? Banyak saya ulang lagi ya, kayak ini Dawud Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak, itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayahnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sing berhubung liya Gus selamat kabeh kecuali kula berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah, kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya sudah malam ini benar. Ya, kowe itu benar. Kan malah dimaklumi oleh pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kau milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong raro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat ini orang tahu ngaji, ropo ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi sak uni-unine no. Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Oh no target nih Islamu supaya dihormati.
Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Sesuai nang ngomong, wes puin ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya mau melarat itu radhi duit dong, kadang radhi duit tapi ngerasani terus. Kedua pegang hisap. Memang kamu hisap mau perkara dunia tok, perkara hasil jadi hisap, perkara gerbang jadi hisap. Nanti rata ngaji itu tidak ngomong sauni ini. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suka dihisap dunia ini, wong melarat dihisap cangkemnya, kadang main ngerasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap tomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, saman yang wali-wali ini bener kena hisap. Mereka kan jadi seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama rapati kena hisap. Mereka kan jadi seksi kena hisap dong. Gak jadi diceluk. Bener kita ngaji gue nasa ilfat, dia pasti paham. Atau sih boten. Atau sih boten. Gak paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat orang. Mau paham kok ngaji. Hebat. Terus anak kok. Lha kok ngaji gue nggih ngawas. Paham nggih kados sih Pak. Yo hebat dadi akhirnya hebat kan. Akhirnya ikhlas sudah syaratnya. Kok insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Nah, makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mereka kecipratan, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali dia terlibat. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dong, paham ya. Iku jenenge wong antri ya. Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali.